guys, sekarang lagi nunggu jadwalnya untuk pemberangkatan bisnya. Nanti ya kira-kira mungkin jam 4 kita langsung berangkat naik bis Harapan Jaya. Kali ini bisnya lega, enak banget, dan tingkat karena mungkin dengan rute yang cukup jauh, makanya bisnya atau armadanya pakai armada yang tingkat. Oke. Ini ternyata tidak seperti yang saya harapkan bisnya. Buatan nate Sumatera ngoten, Pak? Enggak tahu, Pak. Wis tuwa. sing nom-nom kuwi. Piyambakan dengan supir napa wonten gentine mangke? Loro. Ada ora kuat malah supir sitok, pate ora kuat. Ya inilah khusus buang air kecil, bisa lihat, khusus buang air kecil. Tidak ramah, aduh, lantai 1 memang tidak ramah untuk orang tinggi guys, sepertinya. Yuk, berdiri. Sangat eksekutif sekali. Sangat eksekutif sekali, mantap. Di sini apa ya? Oh, ini air ditutup. Ini harus tempat tisu. Harus tempat tisu. Minta apa? Ini HP-ku guys. Yang unik adalah airnya sih menurutku, kayak ya gini bukaannya. Kayak kalian mau ngambil apa gitu, tapi ternyata air, kayak penyimpanan satu tempat untuk barang apa gitu, tapi ternyata untuk air, ya kan. Dan yang unik adalah memang toiletnya sih kayak sangat luas, mantap. Jeduk kak ruang mah iki second kaki udah neku ya, kaki udah neku, pahala mentok. Mantap lah, Harapan Jaya sukses. Oke, di sini kita ada kerupuk, kare, tahu, tempe ayam. Kemudian di sini ada sayur kayak capcay, mie sama nasi. Ya lumayan sih. Kalau di Surabaya udah mulai musim kemarau sih mas. Mau puasa tuh mesti panas. Sambil nunggu kereta, jadi yang aku salut dengan Bekasi ini adalah
jalannya yang rusak anjir. Pemerintah Kabupaten Bekasi, tolong jalannya diperbaiki. Terus buat di Kabupaten Bekasinya ini sendiri tuh masih banyak banget yang namanya tawuran. Jadi di mana-mana banyak banner tulisannya Bekasi Cinta Damai. Seperti kalau ada, berarti ini artinya broken city, kota yang tidak damai. Kalau broken home kan sekarang aku udah di stasiun Manggarai, Jakarta. Next, aku masih nggak tahu mau kemana lagi. Kayaknya bakal muter-muter dulu, terus sama cari coffee shop buat mindahin file sama ngedit-ngedit video dikit lah. First impression ketika keluar dari KRL di stasiun ini tuh kayak kalian pernah lihat film Train to Busan gak sih? Ya kayak gitu, cuman bedanya kalau di Train to Busan tuh yang bergerombol, yang bernafsu untuk naik kereta kan zombie. Tapi ini manusia beneran cuy. Kayak Surabaya kota besar sih, Surabaya kota rame banget. Cuman lu pada bersyukur dah kayak hidup di Surabaya yang walaupun dengan fasilitasnya yang oke, masyarakatnya yang padat, rame, macet, polusi dan lain sebagainya, tapi fasilitas nggak terlalu padat kayak di Jakarta gini sih anjir. Dan kalau memang kalian itu masih banyak ngeluh, ya aku sendiri masih banyak ngeluh untuk hidup di Surabaya sih, dengan macetnya, dengan panasnya yang kayak udah di planet lain. Tapi Jakarta parah cuy. Udah lu pada nggak peduli sama orang lain gitu. Udah nggak peduli, udah kayak ya udah nurutin egonya masing-masing sih. Kalau Surabaya aku lihatnya seramai-ramainya fasilitas umum masih oke lah, masih nggak terlalu padat, tapi ini padat banget anjir. Ya lihat aja lah next time bakal kemana, bakal gimana di Jakarta ini. Mantap. Aku cinta Indonesia. Sekarang lagi ada di salah satu tempat makan masih di stasiun Manggarai. Mau makan dulu sama mindahin beberapa file video dari vlog ini. Di sini aku beli ada ayam geprek sambal bawang, nasi, minumnya Torabika cappuccino. Itu totalnya 27.000, ya, lumayan. Ya setelah ini habis ngisi perut, nggak tahu mau bakal kemana lagi. Lanjut langsung ke Monas dan Masjid Istiqlal atau langsung ke coffee shop dulu. Jalani sajalah. Mantap, makan-makan. Sekarang udah ada di tengah kota, ya kan? Ini di belakangku ada gereja katedral dan persis di samping kiri Masjid Istiqlal. Kita akan coba masuk ke dalam, tapi cuy dari mana jalannya? Tapi bentar aku mau motret gereja ini dulu, kayaknya bagus banget ya kan? Mantap. Oke, aku udah ada di kawasan lingkungan Masjid Istiqlal. Jadi sebenarnya di titik aku berjalan saat ini tuh nggak boleh ada kegiatan motret atau ngefoto. Jadi kamera besar atau kamera buat motret aku masukin ke tas.
Aku cuma bawa kamera ngevlog doang. Ya seperti inilah masjid yang kalian lihat ketika azan maghrib di Trans TV. Masjid loh, sungainya loh sangat bersih sekali. Jadi di sini tuh nggak kayak Masjid Al Akbar, Masjid Agung Surabaya, yang kalian bisa masuk lewat pintu mana aja. Tapi di sini kayak bingung masuknya, terlalu lebar. Oke, jadi ya ginilah Masjid Istiqlal, Masjid Nasional Istiqlal, yang biasanya aku cuma bisa lihat dari TV ketika adzan maghrib atau enggak pas sholat Idul Fitri di TVRI ya kan. Sekarang bisa melihat secara langsung kemegahannya, keindahannya, terus nyaman pastilah. Dengan masjid sebesar ini ya tentu saja udah nggak perlu kipas angin, nggak perlu AC sih menurutku. Udah dingin karena dia ngambil udaranya, dia ngambil anginnya tuh langsung dari luar. Jadi pintunya itu sistemnya kayak nggak ada pintunya. Ya ginilah masjid yang pernah didatangi para syekh besar dari Arab, masjid yang biasa dipakai sholat sama presiden ketika sholat Idul Fitri. Biasanya kan presiden di situ tuh. Presiden biasanya sholat di situ, di depan situ kan, itu mimbar Ka'bahnya. Ini ketutupan tiang, nanti aku coba bakal cari angle yang lebih jelas. Biasanya presiden di situ, tempat imam di situ. Dibilang besar sih ya, besar lebih menurutku. Ya pantas saja ini masjid jadi masjid terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara atau seberapa jangkauan, tapi ini besar banget. Dan dibandingkan sama Masjid Al Akbar Surabaya, lebih besar ini sih. Kalau Masjid Al Akbar Surabaya aja tingkatnya cuma berapa, dia di ruang sholat utamanya kan cuman satu lantai, terlihat kayak simple, tapi ya memang ada di atas, cuman ini 4 lantai, 5, 1 2 3 4 5, kalau 1 2 3 4 5 6 lantai. 6 lantai. Coba ini kalau dia jamaahnya full tuh entah dia bisa nampung berapa banyak jamaah. Tapi yang jelas ini masjid besar banget, dan kalian ketika nyoba sholat di sini beda banget sih. Dan kenapa dari tadi aku ngevlog lihat ke sana terus lihat ke sana, sebenarnya ragu guys, di sini tuh sebenarnya boleh ngeluarin kamera atau enggak, karena di depan tadi udah diperingatkan nggak boleh foto-foto kan. Tapi dari tadi satpam lewat sini biasa saja. Ya udahlah, kita coba los. Tapi agak takut, soalnya di depan tadi kan udah diwanti-wanti ya kan, udah nggak boleh foto-foto di dalam area masjid. Tapi ternyata di sini banyak juga yang foto-foto kan, serba kayak rancu aja gitu peraturannya. Dan yang unik adalah ketika masuk ke sini dan aku wudhu tuh, yang terjadi pertama kali adalah saya bingung masuk ke ruangan sholat utama, karena masuk ke jalan dikit itu kantor, jalan dikit tempat wudhu wanita ya kan. Jadi kayak bingung sebenarnya masuk di sini tuh lewat mana. Tapi ternyata setelah tanya security, ditunjukkan jalannya kan ada naik tangga. Jadi ini nggak di bawah banget, jadi naik beberapa anak tangga baru kita bisa masuk ke ruang sholat utama. Dan kalau misalkan dihitung jumlah jamaahnya di area sholat utama bawah ini aja udah pasti banyak karena luas banget, dan belum ditambah lagi di lantai-lantai atas ya kan, lantai-lantai atas. Tapi sebenarnya di luar itu masih bisa dibuat sholat, jadi ya worth it sih, harus kesini kan, biar nggak cuma lihat di Trans TV ketika azan maghrib saja.
baiklah. Mantap. Aku cinta Istiqlal. Sekarang perjalanan menuju ke Monumen Nasional dari Masjid Istiqlal. Lumayan guys, nyebrang guys. Jadi nyebrang gitu. Di samping kanan ada markas besar markas besar TNI Angkatan Darat Kostrad. Sampingnya gedung Pertamina. Kayak kantor utamanya Pertamina lah. Sejauh ini Jakarta fine, nyaman-nyaman aja. Ini ada busway. Oke, kita sebentar lagi sampai ke Monas, Monumen Nasional. Kayaknya nggak boleh masuk sih, udah tutup, terlalu sore juga. Mantap. Jadi kalau di sini tuh Monumen Nasional Monas, tapi kalau di Surabaya itu ibaratnya di sini nih kayak KBS, Monumen Surabaya. Mantap.